Nah, kalau benjolannya di rahang belakang tadi, atau yang tadi pertanyaan terakhir di telinga yang keras, itu di dunia kesehatan hewan disebut kasus limfadenitis atau kelenjar limpa superficial atau kelenjar limpa yang bisa di paha itu yang mengeras. Nah, itu biasanya karena Mycobacterium pseudotuberculosis. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan di kolom komentar dari video di YouTube saya. Pertanyaan pertama dari Burkah Jaya Farm 8072. Untuk pengobatan di kaki dengkul depan kambing ada benjolan, tidak keras juga tidak jomplang, bagaimana? Oke. Dari Ahmad Mujaki. Mas Ahmad, domba saya bengkak di bagian ekor sebelah atas, Pak, obatnya apa ya? Kemudian dari Imam Mahmudi, kambing usia 1,5 bulan pusar tiba-tiba bengkak seukuran telur ayam, bagaimana penanganannya dia, Dok? Kemudian dari Mas Singo Bongso, Pak, kambing saya ada benjolan keras menggantung di bawah rahang, cara pengobatannya bagaimana? Kemudian dari Ruben Feristiawan, Pak, solusi pada kambing ada benjolan di bawah kuping, benjolannya keras, itu cara penanganannya gimana ya? Oke. Nah, kita sebelum menjawab pertanyaan ini kita bahas dulu secara umum ya. Pertama, bahwa benjolan atau abses atau benjolan di kelenjar dan benjolan di beberapa tubuh itu banyak penyebabnya ya. Benjolan itu bisa keras, bisa juga lunak. Oke, penyebabnya pertama penyebab fisik ya. Penyebab benjolan fisik itu badannya karena kata digesek-gesekkan kandang, atau karena kegigit serangga di wajahnya digesek-gesekkan ke dinding kandang atau ke pagar atau ke pohon, itu bisa menyebabkan abses. Abses yang seperti ini biasanya absesnya di bawah kulit dan berisi cairan awal-awal, kemudian lama-lama menjadi nanah. Bisa juga dari transportasi di perjalanan itu, kalau kapal sapi itu dari Australia itu kan 4-5 hari. Itu biasanya kalau gelombangnya besar, ini dinding dia biasanya bertahan di dinding ini. Akhirnya di pahanya bergesek-gesek gini lama, karena 5 hari bergesek-gesek gini, kegiur-giur gini ya. Nah, lama-lama ini juga paha ini ataupun badan itu bisa terjadi abses. Atau kalau pengalaman kita anak-anak dulu main api itu, kena api apa keselomot geni ya orang Jawa itu. Nah, itu juga bisa keluar airnya. Nah, itu juga termasuk abses. Nah, kemudian abses karena apa itu nabrak ya. Jadi yang namanya kambing, domba, sapi itu kan kadang-kadang nabrak das lebam. Nah, lebam di situ bisa menjadi abses juga ya. Kadang terjadi jaringan ikat yang membesar, isinya bukan air tapi jaringan, bisa juga isinya air atau abses. Nah, kemudian pada beberapa terjadi pada kambing ya atau sapi yang makan sesuatu yang keras, kemudian makan butiran yang keras, atau termakan sesuatu yang menimbulkan luka di dalam pipi ya, di dalam sana. Nah, itu bisa juga nanti akan timbul abses. Nah, kelihatan akan jendul dari luar, makanya dia harus, kalau abses di daerah sini harus dilihat apakah itu ada luka di dalamnya, dibuka dulu apa kemerahan di dalam. Nah, juga bisa abses ini secara fisik itu karena ada luka, kemudian kelenjarnya itu akan membengkak. Jadi saya dulu ada pengalaman waktu masih koas ya. Aduh, ada kuda itu datang itu ada bengkak di sini. Nah,
saya suntik saja dengan antibiotik dan vitamin B kompleks. Saya bilang ke pemiliknya, nanti 3 hari lagi datang sembuh atau tidak sembuh, dan hari ini gratis. Nah ternyata dia memberitahukan 3 hari kemudian bahwa sembuh. Jadi kemungkinan itu hanya ada luka di sekitar mulutnya. Nah kemudian dengan antibiotik sembuh ya. Akhirnya kempes lagi. Nah kemudian karena kimia, abses karena kimia gini, kadang-kadang menyuntik yang salah atau vaksinasi, beberapa kasus vaksinasi itu ada juga di video saya sudah saya bahas. Vaksinasi, disuntik vaksin setelah 5 hari atau seminggu itu malah bengkak. Nah bengkak itu bisa juga karena reaksi anti alergi, atau jarumnya itu tidak steril atau jarumnya kotor ya, sehingga ada penolakan dari tubuh, bentuknya bengkak. Bengkak ini biasanya ada pembentukan jaring ikat. Nah itu ternyata setelah dari pengalaman saya itu 4, 5 hari, 6 bulan kemudian akan kempes sendiri. Nah biasanya itu tidak perlu pengobatan. Kemudian karena kekurangan mineral tertentu ya, kita dulu waktu sekolah di SD kan ada pelajaran orang yang kekurangan yodium dia akan bengkak. Nah kelenjarnya gondongan, nah itu bisa juga terjadi bengkak gondongan. Nah bisa juga bengkak karena kimia, itu karena hipoproteinemia, kurang protein yang parah, itu akan terjadi bengkak di sini, di kelenjar submandibularis. Nah itu bisa juga akan jadi kemungkinan, atau anemia itu juga reaksi tubuh secara fisiologis akan bisa pembengkak di sini, atau disebut bottle jaw. Nah, kemudian bengkak secara biologis itu ada bengkak-bengkak tertentu yang disebabkan oleh bakteri. Nah, karena kemungkinan tadi ada bakteria yang mungkin ada luka kecil, ada bakteri yang masuk, kemudian ada kebengkakan. Nah biasanya kebengkakan di sini, di mandibularis. Nah ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium pseudotuberculosis ya. Nah ini bisa bengkak di sini. Bisa juga Lymphoglandula retropharyngealis, Lymphoglandula parotidea, Lymphoglandula prescapularis, femoralis dan poplitea. Nah itu disebut secara medis disebut limfadenitis atau kelenjar limpa yang membengkak. Kelenjar-kelenjar limpa superficialis yang saya sebutkan tadi itu terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium pseudotuberculosis. Nah seperti itu. Kemudian kebengkakan di sini tadi yang kurang protein, ya kekurangan protein tadi itu ternyata awalnya disebabkan oleh infeksi atau infestasi cacing hati. Juga cacing lambung atau cacing hati itu biasanya disebut fasciohepatica, cacing lambungnya itu Haemonchus contortus. Nah itu bisa menyebabkan hipoproteinemia. Bisa juga infeksi dari Jones disease. Jones disease itu disebabkan oleh Mycobacterium paratuberculosis. Kalau yang tadi superficial tadi Mycobacterium pseudotuberculosis. Nah ini Jones disease, Mycobacterium paratuberculosis itu menyebabkan diare yang intermittent atau diarenya terus-menerus tapi tidak parah-parah. Nah itu lama-lama terjadi hiperproteinemia, proteinnya kurang, dan anemia. Nah, akhirnya lama-lama ininya membengkak, reaksi tubuh, kelenjar ludah atau kelenjar submandibularis itu akan bengkak. Nah yang tadi jawab beberapa pertanyaan tadi ya. Pertanyaan pertama yang benjol di dengkul mungkin nabrak ya, dan di pangkal ekor mungkin nabrak. Benjolannya kalau itu cair bisa dikeluarkan saja, diirigasi, dicoblos. Kan biasanya benjolan itu ada puncaknya dicoblos atau di bawahnya dicoblos ya Pak, nanti dikeluarkan. Nah kalau bisa diirigasi, dimasukin cairan infus yang kemudian dikeluarkan lagi, baru dikasih obat luar. Kemudian kambing yang tiba-tiba pusarnya bengkak ya, kambing yang tiba-tiba pusarnya bengkak itu kita harus curiga apakah ini hernia ya. Pusarnya bengkak itu hanya bengkak saja atau memang bengkak karena sebetulnya sudah ompalitis atau radang pusar kemudian menjadi hernia. Nah, dicek dulu, diperiksa. Jadi harus kambingnya ditidurin, itu ditekan apakah masuk benjolannya tuh. Kalau itu benjolan masuk, kemudian kalau diberdiriin lagi keluar, berarti ini memang hernia. Nah itu obatnya harus operasi. Nah ini tolong ini diserahkan dokter saja agar dilakukan operasi untuk menutup hernianya. Nah kemudian kalau ompalitis
hanya radang biasa, radang apa itu tali pusar, bisa dikasih di tali pusarnya tadi itu yang bengkak dibersihkan, kemudian dikasih obat luar. Bisa juga dikasih obat injeksi secara sistemik antibiotik di injeksi di pahanya. Mengenai benjolan di bawah rahang, nah kalau benjolannya di bawah rahang depan itu berarti botol jaw. Ya, botol jaw tadi biasanya kalau di Indonesia itu kejadiannya hanya karena cacing hati, kebanyakan ya cara cacing hati. Nah, diberi obat bendasol atau mebendasol yang bisa obat cacing yang bisa mencapai hati. Nah, kemudian karena tadi benjolannya di sini itu karena kurang protein, dikasih pakan yang banyak mengandung protein, pakan-pakan rumput yang banyak mengandung protein maupun konsentrat ya. Nah, kalau benjolannya di rahang belakang tadi atau yang tadi pertanyaan terakhir di telinga yang keras itu di dunia kesehatan hewan disebut kasus limfadenitis atau kelenjar limpa superficial atau kelenjar limpa yang bisa di paha itu yang mengeras. Nah, itu biasanya karena Mycobacterium pseudotuberculosis. Nah, itu susah, jadi sebaiknya disuntik untuk mengobatinya, disuntik dulu dengan antibiotik. Kalau itu memang hanya reaksi keadaan sekelilingnya yang luka atau memar, itu mungkin nanti akan sembuh. Tapi kalau itu sudah disuntik 2-3 hari tidak tidak kempes, nah dicari. Di situ biasanya di puncak gunungnya itu, gunung bengkaknya itu ada sesuatu yang bisa dicoblos. Hati-hati nyoblosnya kecil. Nah, kemudian itu biasanya isinya nanah. Nah, nanahnya dikeluarkan pelan-pelan, yang mungkin di telinga di ini. Nah, kalau sudah keluar, kemudian bisa aja obat luar, bisa Busanek, bisa obat-obat luar yang lain seperti yodium atau betadine. Oke ya. Nah, ini yang bengkak limfadenitis ini memang ada hubungannya dengan hormon-hormon tertentu. Kalau dia superficial kelenjar yang luka, sebaiknya kalau sudah sembuh, kelihatan lukanya balik, tidak benjol, kemudian sebaiknya dimanfaatkan secara ekonomi, bisa dipotong atau dijual saja. Nah, begitu teman-teman. Kalau teman-teman semua ada yang punya pengalaman lain, tolong ditulis di kolom komentar. Itu akan menambah wawasan saya. Saya ucapkan terima kasih, dan semuanya saya doakan selalu sehat dan selalu sukses dan rezeki selalu banyak.